Selamat hari Tuhan, saudara-saudaraku. Damai Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Banyak alasan mengapa seseorang menjadi seorang pengikut Kristus. Mulai dari alasan baptis bayi hingga karena pengalaman iman yang membuat seseorang percaya dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Namun, seperti apa sebenarnya panggilan menjadi murid Kristus itu? Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 35 hingga 41 menceritakan dua orang murid Yohanes Pembaptis yang ingin mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menoleh ke belakang dan bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Pertanyaan ini bukan hanya untuk kedua murid tadi, namun juga diperuntukkan kepada setiap orang yang ingin mengikuti Tuhan Yesus dari generasi ke generasi. Tuhan ingin supaya kita melihat kebenaran dalam diri kita. Motivasi apa yang mendorong kita untuk datang kepadanya? Motivasi ini sangat mempengaruhi kehidupan iman kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 26, Tuhan Yesus mengkritik motivasi yang keliru dalam mengikuti Dia. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kritik di atas ditujukan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus karena ada maunya. Apakah Tuhan Yesus menolak? Tentu saja tidak. Namun, motivasi semacam ini tidak akan bertahan lama. Jika doa-doanya tidak dikabulkan atau dia mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya, maka dia akan mudah sekali kecewa dan menyalahkan Tuhan. Dan lebih buruknya, meninggalkan Tuhan Yesus demi memenuhi apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Misalnya, kekayaan, jabatan, karir, atau pasangan hidup. Motivasi harus diluruskan, dan oleh karenanya Tuhan mengundang kita, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Undangan ini ditujukan kepada dua murid tadi yang bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Namun sekali lagi undangan ini juga untuk kita semua. Undangan ini bukan sekedar untuk melihat tempat di mana Tuhan Yesus tinggal, tetapi untuk seutuhnya masuk ke dalam seluruh kehidupannya. Sekali lagi, kita diundang bukan untuk menjadi penonton, namun untuk mengalami sendiri kehidupan Tuhan. Hidup Tuhan bukan sejarah, namun sungguh-sungguh hidup dan nyata yang kita alami setiap hari. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama bab 4 ayat 12 mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita." Dengan demikian, untuk mengalami kehidupan Tuhan Yesus, maka kita harus saling mengasihi satu sama lain. Itulah kehidupan Tuhan yang ditegaskan dalam ayat ke-8, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Janganlah mengikut Tuhan hanya untuk menjadi penonton. Janganlah mengikuti Tuhan karena ada maunya saja. Namun mari ikut Tuhan Yesus karena kita jatuh cinta kepada Sang Kasih itu sendiri. Begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga Dia mengorbankan nyawanya untuk kita supaya kita beroleh hidup. Tidakkah kita mau datang kepadanya dan masuk ke dalam kasih-Nya? Bukankah Allah tetap tinggal di dalam kita dan kita di dalam Allah ketika kita berbuat kasih? Bukankah kasih itu indah? Maka marilah dan kamu akan melihatnya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.